Mari kita ukur sekarang. Bagaimana mengukur keberhasilan ibadah saum kita? Apa yang menjadi parameternya? Barang siapa yang berdirinya pada malam hari, saumnya pada siang hari, dengan dasar iman kepada Allah dan targetnya mencari ridho Allah, maka dia keluar dari dosa-dosa yang selama ini menjadi belenggunya, seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Kaum muslimin muslimat yang senantiasa merindukan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah memasuki babak-babak akhir bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa bulan suci Ramadan itu adalah awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu it'un minan nar. Awalnya turun rahmat dan kasih sayang Allah, tengahnya turun ampunan Allah, Lauh Mahfuz dibukakan dan Allah mengampuni semua dosa-dosa kaum muslimin yang melaksanakan saum Ramadan. Wa akhiruhu it'un minan nar, dan di penghujungnya adalah bebas dari sentuhan api neraka. Dewasa ini atau saat ini kita sudah memasuki babak-babak akhir bulan suci Ramadan. Ada sejumlah pengalaman yang kita alami. Kita sudah merasakan lapar, kita sudah merasakan haus, kita sudah merasakan bagaimana kita mencoba berusaha mengendalikan diri dari dorongan dan ajakan emosi dan hawa nafsu, baik itu dalam ucapan ataupun dalam keyakinan, bahkan dalam perilaku dan perbuatan. Tetapi kita berusaha mengendalikan itu semua karena kita sedang melaksanakan ibadah mulia, ibadah suci, ibadah yang hanya datang satu tahun satu kali, yakni saum Ramadan. Dan kita lakukan pula sejumlah pengalaman, bukan saja menahan lapar, haus, dahaga dan lain-lain, tapi kita juga bangun di penghujung malam setelah kita melakukan qiyamul Ramadan atau qiyamul lail untuk menambah berbobotnya ibadah saum kita, untuk menambah luhurnya nilai dan makna serta keagungan nilai saum kita, yakni qiyamul Ramadan atau qiyamul lail, tadarus Al-Quran, kemudian kita juga bangun sahur. Dari sejumlah pengalaman yang kita lakukan sudah masuk di babak-babak akhir ini, tentu kita ingin saum kita sukses dan berhasil. Tentu kita ingin saum kita tidak sia-sia, tidak sebagaimana yang disinyalir oleh Rasulullah. Tidak sedikit orang kaum muslimin yang payah-payah melaksanakan saum, tetapi hasilnya hanya kebagian lapar dan haus saja, al-ju' wal atos. Bahkan mungkin harinya nanti akan selesai 1 bulan hitungannya, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, mari kita ukur sekarang. Bagaimana mengukur keberhasilan ibadah saum kita? Apa yang menjadi parameternya? Berdasarkan ijtihad para ulama, minimal ada 3 hal. Pertama, saum itu sukses, saum itu berhasil, saum itu tidak sia-sia apabila diniati dengan niat yang ikhlas, hanya mencari ridho Allah. Rasulullah mengatakan dalam beberapa hadis, malah ujungnya hadisnya sama, awalnya berbeda. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi
Barang siapa yang merayakan saum dengan dasar iman dan hanya mengharap ridho Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Para kaum muslimin muslimat yang berbahagia, yang insya Allah dicintai oleh Allah. Jadi yang pertama adalah ikhlas. Bangsa bodoh orang mau bicara apa. Dan saum itu tidak perlu diketahui oleh orang lain, karena saum adalah ibadah yang paling tersembunyi. Oleh karena itu peranan ikhlas adalah sangat dominan sekali. Kalau ibadah salat, orang melihat kita salat, kita wudhu, apalagi sholat di masjid berjamaah, ada orang lain yang melihat. Kalau kita zakat juga ada, paling tidak ada muzaki dan ada mustahik yang menerima. Kita haji apalagi rombongan rame-rame. Tapi ibadah saum adalah ibadah yang sangat tersembunyi, yang orang lain tidak tahu kalau kita itu saum atau tidak. Jadi kalau dasarnya bukan ikhlas karena Allah, bisa percuma saum kita. Oleh karena itu, mari kita mantapkan hati bahwa saum kita ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, saum itu berhasil, sukses apabila dilakukan sesuai dengan bagaimana Rasulullah melaksanakan saum itu. Jadi mengikuti jejak langkah dan risalah dan uswatun hasanahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apabila itu dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh beliau, berarti kita mengikuti ajarannya, berarti kita sukses melaksanakan saum itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, saum itu berhasil, Ramadan itu sukses apabila berdampak kepada perilaku dan perbuatan kita sehari-hari setelah saum itu selesai. Jadi ada dampaknya. Kalau kita selama bulan Ramadan menjaga kata-kata, terus berlanjut selalu di bulan-bulan berikutnya kita pun menjaga kata-kata. Kalau di bulan saum Ramadan kita mengendalikan emosi dan hawa nafsu, selalu terus berdampak ke bulan-bulan berikutnya. Kita menjadi orang yang sabar dan mampu mengendalikan diri dari gejolak dan ajakan hawa nafsu dan emosi. Kalau di bulan suci Ramadan kita rajin baca Quran, kita rajin bangun sahur dan seterusnya, itu pun berdampak kepada perilaku-perilaku berikutnya. Nah, dengan ukuran tiga inilah, ikhlas karena Allah, melaksanakannya sesuai dengan contoh teladan Rasulullah, kemudian dampaknya menjadi orang yang berperilaku lebih baik dari sebelum saum Ramadan itu sendiri, maka sukses dan bahagia. Saum Ramadan kita berhasil sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Faman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban yakhruju min dunubihi kayauma waladathu ummuh. Barang siapa yang berdirinya pada malam hari, saumnya pada siang hari dengan dasar iman kepada Allah dan targetnya mencari ridho Allah, maka dia keluar dari dosa-dosa yang selama ini menjadi belenggunya seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Mari kita kejar target ini agar saum kita betul-betul berhasil. Jadi kita lapar, kita haus, kita menjaga emosi, kita menjaga kata, kita menjaga hati, kita memelihara kebaikan itu menjadi berlanjut dan tidak sia-sia. Dan ujungnya adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab target saum adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan saum yang kalian lakukan, kata Allah, di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana orang sebelum kalian juga melaksanakan ibadah saum, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itulah sebagai target tujuan kita dalam hidup ini, sehingga diterima apa yang kita lakukan di hadapan Allah. Dan insya Allah kelak di kemudian hari Allah menjemput lewat para malaikat untuk memasuki surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.